Para suster, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita kembali mendengarkan maklumat tentang identitas Kristus. Orang ini adalah anak Allah. Tetapi tidak mudah untuk menyadari bahwa Yesus yang kita imani adalah betul-betul anak Allah. Maka kita hari ini dipanggil melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan, merenungkan dengan sungguh-sungguh identitas kita sebagai murid-murid Kristus, sekaligus kesadaran kita akan besarnya cinta Tuhan kepada kita. Tidak gampang untuk menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari kerajaan Allah lewat Yesus yang menyelamatkan kita. Bacaan yang kita dengarkan ketika sebelum perarakan mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristuslah sebetulnya Yesus itu. Yesus adalah penyelamat yang ditunggu-tunggu. Tetapi manusia dengan keterbatasannya, dengan keegoisannya ingin menghancurkan keselamatan itu dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Bacaan yang kita dengarkan hari ini sungguh harusnya membuat kita perlu merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kita ingin berbenah dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup kita semakin bermutu dalam hidup sekaligus dalam iman. Tetapi seringkali kita kurang menyadari apa yang perlu kita kerjakan secara konkret. Paling tidak ada 5 hal yang perlu kita catat untuk merenungkan kembali bacaan kita. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk pertama-tama bertobat. Bertobat sebab Tuhan sungguh datang menyelamatkan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan mencintai kita? Kita menjadi murid Kristus. Tetapi apakah kita berani sungguh-sungguh setia sebagai murid Kristus itu? Mengikuti sakramen tobat, bergabung dengan lingkungan, masuk dalam persekutuan, dalam komunitas kita. Tidak mudah karena kita akan berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kita tidak senangi, dan disitulah cinta akan Tuhan ditantang untuk terus-menerus mempertobatkan kita. Yang kedua, kita diundang untuk berbuah. Sungguh-sungguh berbuah dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena Tuhan sungguh mencintai kita, apakah kita juga mencintai sesama kita? Gampang untuk mengatakan cinta, tetapi tidak semudah itu menjalankannya. Dalam komunitas selalu ada orang-orang yang menantang kita untuk betul-betul berbuah dalam kasih. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai orang-orang yang hadir setiap hari dalam kehidupan kita? Mungkin suami, mungkin istri, anak-anak kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi murid yang berbuah dalam cinta bagi sesama kita? Atau kita malah menjadi mandul dalam berbuah? Yang ketiga, menyucikan diri. Pekan suci adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk menyucikan diri kita. Bertobat, berbuah, karena kita sadar bahwa kita murid-murid Kristus, kita masuk dalam komunitas
yang tidak pernah mudah. Tetapi kita ditantang untuk saling mencintai, saling menghormati, saling memberikan yang terbaik bagi diri kita untuk sesama. Bukan karena sesama kita pantas untuk dicintai. Bukan karena kita lebih baik dari sesama kita. Tidak. Karena di tempat kita berada di dunia ini, di keluarga, komunitas, ruang-ruang kerja kita, disitulah tempat suci bagi kita untuk sungguh-sungguh menempa kita menjadi murid-murid cinta Tuhan. Kita juga perlu menyucikan kata-kata, tindakan, perbuatan, setiap langkah hidup kita lewat hidup yang kita jalani. Yang keempat adalah menyambut Tuhan yang sudah dan akan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh hadir ketika kita merayakan sakramen. Apakah kita dengan setia menyambut Tuhan yang sungguh hadir dalam kehidupan kita? Apakah amin kita sungguh menjadi kehidupan baru bagi kita untuk kemudian menyambut juga saudara, sahabat, dan kerabat kita yang juga adalah bentuk cinta Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Tantangannya tidak pernah mudah. Ketika kita mengatakan hosana tadi, mengangkat daun palma tadi, sekaligus kita yang kelima, bersiap untuk benar-benar merendahkan diri, bertumbuh dalam kebaruan manusiawi kita untuk membawa Yesus dalam hidup kita masuk dalam Yerusalem baru. Apakah setiap hari kita betul-betul membaharui diri? Maka pekan suci ini adalah masa retret 7 hari yang betul-betul menjadikan kita sungguh-sungguh murid Kristus sejati. Atau kita lupa bahwa kita juga perlu membaharui diri. Semoga lewat bersiap, menyambut Tuhan, menyucikan diri, dan berbuah, kita terus bertobat. Nanti kita menyambut Paskah dan betul-betul menguatkan setiap langkah kita untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai sesama yang dihadirkan Tuhan kepada kita, dan hidup kita kembali dalam naungan Tuhan, berkualitas semakin tinggi untuk menyajikan yang terbaik bagi sesama dan Tuhan. Selamat menyambut pekan suci, selamat bertobat, berbuah, menyucikan diri, menyambut Tuhan, dan bersiap masuk dalam Yerusalem baru.